Sudah? Coba kamu lihat meja kursinya sudah rapi belum? Biar kita nyaman belajarnya. Kalau belum rapi, tolong dirapikan. Sudah? Oke, ketua kelas silakan. Siapkan dulu. Siap. Pada buku kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Hari ini absensinya gimana, sekretaris? Dipandu absen. Selain Dipandu ada yang nggak datang lagi? Datang semua. Oke. Jadi hari ini ya kita akan memulai materi baru mengenai materi listrik dinamis. Jadi sebelumnya yang kemarin kalian ada mengerjakan soal pretest, nah itu sudah saya tulis hasilnya. Ternyata ada beberapa dari kalian tuh ya sebagian besar ya belum tuntas nilainya. Jadi diharapkan nanti setelah pelajaran ini nanti selesai, nanti kita akan adakan post test kalau waktunya sempat nanti ya. Diharapkan ada peningkatan ya dalam nilai yang pretestnya tadi ke post testnya, jadi nanti berapa nilainya. Ada peningkatan, hasilnya tuntas semua. Nah, itu yang diharapkan ya. Nah, jadi kita mulai saja pelajaran kita. Jadi sebelum dimulai, coba ya kalian perhatikan di sekitar kalian, nih berarti di kelas ini ya kan. Coba di kelas ini kalian perhatikan kira-kira apa peralatan di kelas ini yang menggunakan listrik. Saya dulu. Nah ya, ayo tanya dulu. Lampu, ayo Ilham. Kipas angin. Tengku. Laptop. Ada lagi selain lampu, kipas angin dan laptop? Kira-kira? Ayo Resya. Komputer. Komputer dengan ya itu ya. Komputer ada. Nah, kemudian ya, dari alat-alat ini kira-kira dari mana dia sumbernya? Sumber arusnya gitu. Sumber listriknya dari mana? Coba ada nggak yang bisa mengemukakan? Kira-kira dari mana itu sumber listrik? Ayo, siapa lagi yang bisa menjawab? Kira-kira dari mana dia sumber listriknya itu? Misalnya tadi kan kamu sebutkan laptop, HP. Nah, itu kan sumber listriknya dari mana itu? Kemana Ilham? Coba. HP dari baterai yang dicas ke sumber listrik. Oh, HP dari baterai yang dicas ke sumber listrik. Selain itu, apa lagi? Ayo, Tengku. Laptop dicok dari sumber listrik. Jadi kira-kira gitu ya. Bagus ya. Nah, kemudian nanti ini ya kamu akan ada ini membuat suatu permasalahan, artinya nanti ada tanya jawab antara kamu dengan kamu. Jadi kawannya yang bertanya, kawannya yang lain yang
Jawab. Dari suatu permasalahan yang kira-kira ada hubungannya dengan penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Coba kira-kira ada nggak yang bisa kasih pertanyaan? Ayo, siapa yang bisa kasih pertanyaan? Kira-kira penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari ada yang bisa diberi? Ayo coba. Kenapa listrik itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba ke sana dulu. Tanyakan sama kawannya, nanti kawannya yang menanggapi. Kenapa listrik itu penting bagi kehidupan sehari-hari? Febri. Listrik dibutuhkan oleh manusia. Ada lagi selain listrik dibutuhkan oleh manusia? Ada lagi? Coba siapa lagi? Ada jawaban lain selain listrik itu diperlukan manusia? Tadi kan pertanyaannya mengapa listrik itu penting bagi kehidupan tadi ya? Nah, duduk. Jadi selain jawabannya karena listrik itu apa tadi? Dibutuhkan oleh manusia. Yang kuat suaranya jadi ibu dengar ya. Ayo, ada lagi selain itu? Oke, apa Aurel? Nah, itu pertanyaan kedua berarti ya. Nah, jadi tadi yang jawabannya tadi masih satu ya. Oke, nanti kita coba tanya lagi. Mana tahu ada kamu yang bisa jawab lagi. Ini pertanyaan yang kedua. Tadi apa? Kenapa? Oh ya, kenapa kalau misalnya mati listrik itu kok apa tadi? Bikin pusing. Bikin pusing nggak? Pusingnya kayak mana itu? Oh gitu. Jadi jawabannya apa tuh kira-kira? Kenapa kok mati listrik itu bikin pusing gitu? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya yang bisa jawab. Oke, Nopi. Oh, kamu nggak bisa nonton sinetron, ya Allah. Ya. Masuk akal ya? Iya, karena ibu-ibu sekarang kan suka nonton sinetron. Jadi kalau listrik mati, TV mati, sinetronnya enggak. Iya, selain itu apa nih? Yang sekarang ini penting kali lah kayaknya tuh. Karena apa-apa orang itu kayaknya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan barang yang satu itu. Apa itu? Handphone. Nah, jadi coba apa hubungannya itu nanti dengan kalau mati listrik itu pusing gitu? Nggak bisa berkomunikasi karena apa? Iya, HP-nya mati, habis baterainya. Selain itu apa? Ayo, ada lagi? Apa ini kelompok dua nih? Ayo. Kira-kira kenapa kalau mati listrik itu bikin pusing? Itu suatu permasalahan yang kayaknya itu ini ya, sekarang nih ya. Mati listrik pusing gitu. Kenapa? Hubungannya sama HP? Mana? Kenapa? Oh panas, dipasangin nggak hidup ya, apalagi kalau cuacanya panas, udah panas, listriknya mati, galau ya kan, galau berat ya kan, apalagi kalau HP-nya mati ya kan, lebih galau. Ya tadi jadi ada dua pertanyaan permasalahannya. Yang pertama tadi kenapa listrik itu penting bagi kehidupan? Itu karena memang dia sangat dibutuhkan, apalagi gini ya, segala peralatan rumah tangga rata-rata sekarang kan pakai listrik. Masak nasi aja orang udah lupa pakai dandang kan, tinggal cok ya kan, tahu-tahu mateng ya kan. Kemudian apa lagi? HP ya kan, HP. Kemudian ada yang pakai kompor listrik juga dan sebagainya. Kemudian selain itu kenapa tadi kok mati listrik itu bikin pusing? Itu karena ya sekarang kan orang tuh menggunakan televisi untuk nonton ya kan, kalau listrik mati kan nggak bisa nonton lagi gitu kan. Oke, jadi kesimpulannya apa di situ yang bisa kita simpulkan? Bahwasanya listrik itu memang iya sangat penting sekali bagi kehidupan, karena penggunaan listrik itu memang ya vital, diperlukan di kehidupan ya, karena segala sesuatunya pakai listrik. Oke, kita lanjutkan.
Kemudian coba kamu perhatikan ke depan ini nanti supaya tahu apa tujuannya, apa manfaat yang akan kita dapatkan dalam mempelajari listrik dinamis ini. Ya. Belum nampak ya? Belum nampak? Belum nampak? Coba sabar ya. Nah, mungkin dia slow motion dia. Sudah nampak jelas semua? Jelas nggak? Di belakang jelas nggak? Jelas. Oke ya, jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya sekarang ini yang akan kita pelajari adalah mengenai listrik dinamis dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, nah ini bisa kamu lihat gambaran untuk materi listrik dinamisnya. Nah, coba lihat. Oke. Nah, itu gambar apa itu? Ini alat ukur dan rangkaiannya. Kemudian ini konsep listrik dinamis. Coba perhatikan. Nah, listrik dinamis itu pengertiannya muatan-muatan listrik yang mengalir atau bergerak dari satu titik ke titik lainnya secara bebas. Kemudian yang mengalir itu disebut arus listrik atau aliran partikel bermuatan positif. Nah, kamu bisa baca itu di depan. Nah, kemudian di sini manfaat dari mempelajari listrik statis. Kalau yang tadi itu sedikit pengantar ya mengenai listrik dinamis. Ini sekarang manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat. Nah, yang pertama, memberi pencahayaan yang nyaman di rumah, kantor, dan tempat umum. Kemudian, untuk menggunakan peralatan elektronik seperti AC, kulkas, televisi, HP, laptop, dan sebagainya. Selanjutnya juga untuk kemajuan teknologi. Itu tadi manfaatnya. Sekarang kita lanjutkan tujuannya. Nah, apa tujuan mempelajari listrik dinamis ini? Nah, yang pertama ya, diharapkan peserta didik, berarti itu kalian ya. Nah, kalian mampu menjelaskan konsep listrik dinamis. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian arus listrik. Yang ketiga, menganalisis keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian. Yang keempat, membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Yang kelima, menganalisis hubungan antara besar arus listrik, tegangan, dan hambatan. Yang keenam, mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, misalnya kamu pernah dengar istilah konduktor, isolator, dan semikonduktor. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan penghantar arus listrik. Jadi nanti ini tujuan-tujuan ini nanti bisa kita capai dengan cara nanti kita akan mengadakan eksperimen. Oke, selanjutnya untuk ini nanti saya akan mengadakan penilaian ya. Ini sekarang kita penilaiannya. Jadi saya akan mengadakan penilaian itu ada 3 kategori. Nah, yang pertama itu nanti yang dinilai itu penilaian sikap. Ya, penilaian sikap itu mencakup nanti ada sikap spiritual. Itu berarti pada saat kita berdoa, beri salam ya. Kemudian nanti ada namanya sikap keterampilan, sikap sosial ya. Nah, kalau sikap sosial itu berhubungan dengan misalnya sopan santun, bagaimana nanti kamu bekerja sama antar temannya. Nah, kemudian ada penilaian keterampilan.
Kalau keterampilan ini berarti nanti hubungannya ke praktek kita. Kemudian ada pengetahuan, itulah yang kemarin sudah pretest. Nah, inilah nanti yang untuk post testnya. Jadi itu 3 penilaian yang nanti akan dilakukan dalam pembelajaran listrik dinamis ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjut. Nah, ini di sini coba perhatikan apa yang akan saya lakukan. Nah, apa itu? Hidup? Mati. Hidup? Mati. Kok bisa gitu ya? Nah, harusnya diputus dulu start. Hah? Kok bisa gitu ya? Hidup dipencet mati. Tapi kenapa bisa hidup mati, bisa hidup mati? Itu kan suatu permasalahan yang harus kita pahami karena itu berhubungan dengan kehidupan, ya. Nah, ini misalnya tadi yang saya lakukan, saya menghidup matikan lampu. Ya. Saya menghidup matikan lampu. Nah, dari situ kan kita bisa mengajukan beberapa permasalahan dari lampu yang saya hidup nyalakan tadi, ya, hidup mati tadi. Itu kan bisa di ini, ya, buat suatu pertanyaan. Kalau saya tanya, mengapa lampu itu bisa nyala? Ini kan tadi ini kan begini kan, nah, nyala. Kenapa bisa nyala? Coba yang kuat dulu. Karena arus listrik dari sini, ya. Nah, jadi kenapa bisa padam? Kenapa? Iya, arusnya diputus. Jadi tadi hidup nyala itu karena adanya, iya, waktu mati dia. Oke, ya, itu suatu permasalahan. Dan inilah yang akan kita buktikan melalui eksperimen yang akan kita lakukan nanti. Oke. Jadi kemarin kan sudah Ibu bagi kan kelompoknya. Ini ada semuanya 6 kelompok. Udah. Jadi masing-masing kelompok kan ketuanya kan sudah ada kan? Karena ini kan saya rombak kelompoknya dari yang pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Jadi sengaja saya rombak supaya bervariasi nanti temannya. Jadi nggak itu-itu aja gitu ya. Jadi biar bisa saling berinteraksi dengan selain yang biasa-biasa kamu interaksi gitu. Ya, jadi ini sengaja kelompoknya berbeda hari ini. Oke, jadi kemarin juga sudah saya sampaikan itu dari WA group, sudah kamu baca itu kan? Apa saja yang perlu dibawa hari ini? Sudah dibawa? Oh, sudah. Oke, jadi sekarang masing-masing ketua kelompok kemari dulu, biar diambil LKPD-nya ini supaya dibagikan dengan teman kelompoknya. Ayo silakan. Kalau nanti kurang, ya langsung konfirmasi ke Ibu, diinformasikan supaya saya beri kembali. Ada yang kurang? Sudah semuanya? Sudah? Kelompok 1 dah? 2, 3, 4, 5, 6 sudah? Oke. Jadi perhatikan ya. Perhatikan LKPD yang sudah ada di tanganmu masing-masing. Oke. Nah, perhatikan LKPD-nya. Nah, ini judulnya mengenai kuat arus listrik. Ini dia ya. Mengenai kuat arus listrik. Kemudian coba buka halaman berikutnya, di situ ada petunjuk kerja.
Ya, tunjuk kerja. Nah, sudah diikuti itu sesuai petunjuknya? Yang pertama, duduk dengan tertib sesuai kelompok. Sudah ya. Kemudian, nah sekarang baca dengan cermat langkah-langkah kegiatan pada LKPD. Coba baca dalam hati secara cepat langkah-langkahnya. Ya. Lalu tanya bila ada hal yang belum dipahami. Nah, itu bisa nanti pada saat ya melakukan praktikumnya nanti. Nah, mana tahu ada yang tidak dipahami, masih boleh ya bertanya dengan ibu. Oke, udah dibaca sepintas lalu. Ya. Kemudian lakukan kegiatan pada LKPD. Jadi sebelum melakukan kegiatannya, nah sini kamu lihat dulu di situ ada tujuan kegiatan. Coba tujuan kegiatan itu ada 4. Peserta didik memahami konsep listrik dinamis. Kemudian peserta didik dapat menganalisis keberadaan arus listrik. Jadi nanti di praktikum kita ini kamu bisa menganalisis ada tidaknya arus listrik. Kemudian peserta didik dapat menganalisis rangkaian terbuka dan tertutup. Jadi nanti kita bisa bedakan itu. Ya, yang mana rangkaian terbuka, yang mana rangkaian tertutup. Kemudian yang terakhir itu tujuannya menyelidiki hubungan tegangan, hambatan, dan arus listrik. Ini nanti berhubungan dengan hukum Ohm. Nah, udah dibaca kan bahan ajarnya kan sebelum kita masuk? Kan nanti ada di situ hukum Ohm. Ya? Nah, coba kamu lihat itu yang di LKPD ada dia masalah. Coba. Ya, masalah. Nah, itu masalah 1. Semua perhatikan. Seorang siswa penasaran dengan charger gadgetnya yang tidak kunjung tersambung dengan baik ke listrik. Sebentar tersambung, lalu terputus lagi. Sehingga baterai gadgetnya tidak terisi dengan baik dan tidak terisi sesuai estimasi waktu seperti biasanya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kalian paham ini, maksud soalnya ini, permasalahan ini. Kalau dalam bahasa sehari-hari bagaimana nih? Kita nge-charger. Kadang masuk, kadang enggak kan gitu kan? Ya, Bu. Nah, itu aja maksudnya. Itu kenapa itu terjadi begitu? Nah, itulah nanti ini kalian jawab dulu. Jawab permasalahan itu. Coba ya, saya kasih waktunya kamu jawab sebentar. Masalah apa yang sedang terjadi di atas, apa yang dapat dilakukan mengatasi hal itu, baru merumuskan hipotesisnya. Coba dijawab, singkat aja tidak masalah ya. Kamu tanggapi dulu masalah 1 itu. Ya, 2 menit. Boleh kamu buka bahan ajar itu. Cuman bisa juga kamu menganalisanya dari yang pengalaman sehari-hari juga bisa ya. Mbak, teliti masalah ini tuh. Oke ya? Sudah ya? Nah, selesai. Nah, itu nanti kita kemukakan saat kita present.
Yang penting sudah kamu cermati itu tadi masalahnya ya. Nah, oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, kemarin yang sudah saya sampaikan melalui WA group, saya suruh bawa alat bahan untuk percobaan hari ini. Oke, saya mau kelompok 4. Coba satu orang, kamu sebutkan dulu alat bahan yang saya suruh kemarin. Coba. Sudah sebutkan, itu kan sudah ada di meja, tinggal sebutkan. Baterai, yang kuat suaranya. Lampu, apa lagi? Saklar, apa lagi? Ya, kabel. Kabelnya warna apa aja? Merah dan hitam. Ya, merah dan hitam. Apa lagi? Rumah, apa? Baterai. Rumah baterai namanya itu. Apa lagi? Ada lagi? Itu yang kotak itu apa namanya? Kelompok mana yang tahu? Amperemeter. Jadi jangan lupa. Ya. Jadi kayak mana belinya kalau lupa? Nanti salah beli jadinya kalau kita tidak tahu apa nama alatnya. Ada yang belum disebutkan selain baterai, lampu, rumah baterai, saklar, amperemeter, kabel merah dan hitam, apalagi? Oh, fitting lampu, fitting ya, fitting lampu itu tempat lampunya, yang warnanya emas itu. Ya, oke, jadi bagus ya. Semua sudah? Yang kelompok sudah lengkap seperti yang disebutkan tadi? Oke, jadi sekarang kita akan mengawali eksperimen kita. Coba ya, kamu ikuti apa petunjuk yang ada di LKPD. Itu kan alat bahannya sudah tertera dengan jelas di LKPD-nya. Nah, kemudian rancangan eksperimen itu prosedur percobaan. Semua masing-masing lihat. Ya, ikuti prosedur yang ada di dalam LKPD-nya. Mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama tadi siapkan alat dan bahan sudah ya. Nah, kemudian apa? Gambar rancangan. Nah, coba digambarkan rancangan rangkaian listrik menggunakan 1 bohlam, lampu dan 1 baterai. Coba digambarkan, kemudian dihubungkan alat bahan sesuai rancangan. Jadi sekarang kamu setelah menggambar rancangannya, nah itu alat dan bahan yang saya suruh bawa tadi itu, yang sudah kamu sediakan, tolong dirangkai sesuai dengan gambar rangkaian yang kamu buat. Silahkan dikerjakan, ya. Nanti setelahnya, nah ikuti prosedurnya, lalu isi tabel pengamatan. Ada tabel pengamatan di bawah itu. Ya, sesuai dengan variasi lampu dan baterai yang sudah ada petunjuknya di prosedur. Jadi silakan mulai dari sekarang, saya kasih waktunya sekitar 10 menit untuk melakukan eksperimen. Silakan. Baca prosedurnya ya, jangan lupa. Kita ngikuti prosedur, jangan lupa ya. Mana, coba dicoba. Iya, sesuai dengan itu kan ada di tabel itu. Ada saya buat itu. Nah, ikutin aja. Nah, ada digambar. Udah dirangkai lah, rangkai. Mana tadi? Nih? Nih kelompok 5.
Kenapa? Itu bicara apa? LKPD-nya udah dibaca? Coba dilihat. Oh, kurang ini ya? Kopiannya ada yang kurang rupanya. Bentar ya, Ibu tukar ya. Mungkin salah fotokopi. Nah, salah fotokopi. Kamu nggak lapor dari tadi. Dah. Ini kelompok ini bisa. Coba Ibu mau lihat hidup nggak? Hidup. Coba lakukan terus ya, seperti prosedurnya. Ini sudah siap dirangkai? Udah bisa merangkai ya? Hidup nggak lampunya? Sesuai petunjuk dan seperti kabelnya itu. Ya. Udah hidup? Jago kau merangkai ya. Belum dapat? Nggak bilang Kaisa. Hilang tadi nah. Masih 1,5 watt. Baterainya masih 1,5 watt. Ya. Wah, hidup. Jangan lupa kuat arusnya diukur. Setiap melakukan percobaan, kuat arusnya jangan lupa diukur dulu. Baru kamu ganti variasinya. Jangan lupa. Makanya lihat prosedur percobaannya. Ukurnya. Tadi dulu aja ini dicoba dulu. Ini ya. Tengok itu jarumnya. Paham kamu? Coba ini yang hitam dia nanti ke bohlamnya nih. Ini dicopot dulu. Copot yang sini. Belum itu, belum. Ini makanya dicopot. Ini dicopot dulu. Ini kan tadi kamu sudah teliti tadi lampu on lampunya kayak mana keadaannya. Udah dicatat. Ya. Nah, jadi yang merah ini ke saklar. Yang ini kemari sampai dia lampunya hidup lagi. Nah, itu dibaca. Baca jangan dari situ. Dia harus lurus badannya bacanya. Ah, begitu. Nah. Berapa yang ditunjukkan? Yang mili ampere. Mana yang mili ampere? Nah, coba baca nih yang garis tengah nih berarti. Tengok berapa angkanya? Hah? 6? 6 bukan? Mana? Ini yang tengah ini loh, yang hitam ini ya. Ini berapa itu? 100, berarti 140 bagi 1000 langsung. Kali 2 bagi 1000. Bagi 1000 langsung deh, bagi 1000. Ya. Apa? Ada yang gini? Mana? Ini cucu selesai. Masih cucu selesai. Iya, tapi kan tadi udah dibuka lagi kan, dibuka dulu, baru dihubungkan. Gitu tadi. Yang hitam kemana tadi? Yang hitam ke saklar, ke ini ke lampu.
Lampunya yang mana yang dipakai? Yang merah mana? Kalau gitu kau sulit nanti. Dibuka dulu ini hubungan yang dari ini. Coba matikan. Hubungan yang dari lampu ke saklar ini dicopot dulu. Coba dicopot dulu. Copot dulu. Ya, ini yang hitam, ini ke lampu, yang merah kemari. Ini di off kan? Gini loh, yang mau baca siapa? Nopi. Nopi yang mau baca berarti harus lurus sama Nopi. Aurel pegang ke yang saklar tuh, dihubungkan. Ini dihidupkan sampai lampunya ini hidup. Hidup enggak? Diulang-ulang. Nah, itu nanti dilihat jarumnya. Yang mana yang dipakai skalanya? Yang di tengah ini gini. Yang di tengah ini kamu baca berapa ditunjukkan, nanti langsung dibagi 1000 aja. Bisa? Bisa nggak? Nggak di situ loh Raisa, pantas lah nggak bisa. Kemarin ini, nah ini. On off-nya udah diituin. Berarti ada yang terputus sambungannya ini. Ini udah belum ini maksud saya. Ini udah kondisinya on. Coba diulang lagi apanya, rangkaiannya. Ini ada masalah? Ya, kamu diam aja. Kok apa? Ini kerjasamanya saya nilai ya. Skalanya yang ada 250. Nah, berarti yang ini yang di tengah ini. Nah, lihat yang ditunjukkan jarumnya. Ya, kerjasamanya saya nilai ya. Udah? Oh. Ya. Mana rangkaian? Jadi nanti ini yang hitam kamu kemari. Ya. Nah, yang merah itu ke yang saklar. Mana hubungan saklar? Saklarnya aja mau putus sih. Macam mana mau ini? Rangkai dulu yang benar. Satu lagi kemana sambungan saklarnya? Ini saklar, satunya lagi kemana? Ke sini lah. Tadi hidup gak lampunya? Sempat hidup? Sesuai dengan ini yang kalian gambar ini. Kan ada ini kan, ini lampu ke kutub negatif. Positif baterainya ke saklar. Nah, dari nanti antara baterai dengan saklar inilah yang diukur nanti kuat arusnya di situ. Coba ikuti prosedurnya. Pasti bisa kalau diikuti prosedur. Ini udah bisa. Tengok kalian sambungan-sambungannya. Nanti ada yang nggak tersambung, makanya nggak jadi hidup. Nah.
Ini kemana? Ini sambungannya kemana? Kan satu baterai masih. Bisa lagi, dua Enggak salah. lagi itu. Ya, waktunya berjalan ya. Ya udah yang hitam kan. Udah? Ingat ya, tadi kan sudah kamu buat yang apa tadi? Satu rangkaian, satu lampu, satu baterai kan? Nanti setelah itu divariasikan. Kan ada di situ lampunya, coba perhatikan. Perhatikan dulu. Lampunya kan ada dua, baterainya ada dua, sudah. Nah, nanti lampunya itu kan yang satu 1 watt dan yang satunya 2 watt. Kemudian baterainya yang satu 1,5 volt, yang satu 3 volt, ya kan? Jadi itu nanti divariasikan. Tadi kamu sudah buat rancangan percobaannya itu, gambarnya itu untuk satu lampu, satu baterai. Ya, anggaplah itu yang satu lampu itu berarti lampu yang 1 watt dengan baterai yang 1,5 volt. Udah berhasil? Berhasil? Ada kelompok yang belum berhasil? Udah berhasil semua ya? Nah, nanti setelah itu kamu variasikan ya, lampu yang 2 watt dengan yang satu baterai 1,5 volt, ya kan? Kemudian nanti juga variasikan dia, kalau dia lampunya 1 watt, baterainya 3 volt. Atau yang lampunya nanti 2 watt, baterainya 3 volt. Tetap dia caranya nanti sama. Waktu dia on, ya, waktu dia on, kamu lihat lampunya gimana keadaannya. Apakah dia terang, ataukah redup, ataukah diam. Apa maksud saya? Padam ya, padam bukan diam ya. Ya, apakah padam? Itu diisikan nanti di tabel itu. Sesuai dengan yang kamu amati. Dan jangan lupa ya, saat keadaan on berarti apa? Itu kan nanti bisa diukur dia kuat arusnya berapa. Kalau lagi off, ada nggak kira-kira kuat arusnya? Nah ya, jadi tetap diukur. Nanti waktu off dia diukur lagi kuat arusnya. Kalau nggak jalan lampu apa jarumnya, berarti ada nggak kuat arusnya. Nah itu. Oke, bisa? Bisa? Oke, lanjutkan ya. Nah, coba divariasikan, bisa. Terus teliti ya, jangan sampai salah ukur. Nanti yang off ada pula kalian bikin arusnya. Itu suatu apa nanti, pertanyaan itu. Nih, gimana kelompok 2? Lancar? Bisa kan? Berarti udah paham. Apa? Oh, Abdul Rafi ya. Itu nggak lupa. Rapi. Inilah yang di sini, yang di tengah ini. Ya udah lihat aja penunjukan jarumnya berapa.
Ya, itu berapa dapatnya? 100-an. Berapa? Berarti kan kali 2 kayak kemarin, kali 2 bagi 1000. Paham ya? Oke. Ini kelompok 4 gimana? Mana Raisa? Kok malah nengokkan ke sono? Kerjaannya belum kelar loh. Ayo. Apanya bingung? Coba. Ibu mau yang tadi pertama kali. Dulu. Pertama kali tadi gimana? Rangkainya. Biar bisa nanti dilanjutkan untuk rangkaian berikutnya. Tengok gambarnya, kan tadi udah digambar. Ini berarti baterai, ini saklar, ini lampu, ini ammeternya. Ya? Nah, ini baterainya berarti yang ini kan. Nah, mana positif negatifnya? Ini negatif, ini positif. Berarti kan begini posisinya. Lampunya gimana? Berarti di sini. Masih 1 lampu atau 1 watt, kan gitu. Ya, kemudian yang di sini, ini pakai kabel yang merah atau yang hitam karena dia 1 baterainya. Ini kan? Ini kemana? Ini gambar apa? Saklar. Iya, dibuat ke saklar. Ya. Lalu kabel yang ini hubungkanlah saklar dengan ini kan gambarnya. Sebelum kamu mengukur yang ini, tuh, jadi dia dihubungkan. Nanti kalau udah terhubung, dicek dulu on off-nya, hidup nggak lampunya. Nggak mau juga? Coba lampu yang satu lagi. Apa masalahnya? Coba dengan lampu yang satunya lagi. Ini kan ada lampu boleh. Coba dirangkai dulu. Hidup dulu, nanti panggil ibu kalau sudah hidup. Gimana? Bisa? Lancar? Yang diawet 1,5. Berarti berapa baterai itu? 1 baterai. 2 lampu. Iya. Oh, rangkai lah. Nah, benar nih. Nah, berarti masih pakai kabel yang mana? Kabel ini. Ini. Kalau 1 baterai, kabelnya mana? Oh, yang ini lah. Iya. 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 Itu udah benar. Oh. Ini kemana? Ini ke lampu. Ke lampu yang 1. Lalu lampunya dibikin 1 lagi. Siap salah. Nah, tunggu hidup dulu. Nanti habis itu baru kamu ukur kuat arusnya. Habis itu nanti waktu dimatikan, waktu off juga diukur kuat arusnya. Jangan nggak diukur. Biar kita tahu kalau dia lagi off apakah ada kuat arusnya. Dibuktikan nanti di sini. Kalau dia skalanya nggak jalan, berarti tidak ada kuat arusnya, sama dengan 0. Nah, ini kan yang ini lah, yang di tengah ini. Ini kayak mana mengumpulkan? Bukan di sini, apa? Di sini. Ini, nah, yang 1 baru yang ke saklar. Ini di sini loh. Ini yang dicopot sebelah sini. Ini yang dihubungkan. Nah, ini baru ke sini. Yang merah kemari. Bisa paham? Kan ini udah kamu bikin kayak gini. Udah gampang nih, nanti waktu on. Keadaan lampunya gimana? Berapa kuat arusnya diukur. Waktu off, nih
berapa. Ini kan sama nih variasinya. Ini berarti on off gitu. Ngerti? On itu kapan? Waktu nyala. Off itu berarti ya. Nah, ini lancar aja ya kan? Paham berarti. Dah, isilah. Kasih dia nulis-nulis. Dia nulis dia. Ingat loh, ibu nilai loh kerjasamanya, kedisiplinannya. Nih. Waktunya 5 menit lagi ya untuk kamu ngambil data, karena nanti akan ada menjawab pertanyaan lagi. Hah? Itu kan hidup juga kan? Tapi nggak bergerak jarum. Nggak diulang. Harusnya ada, harusnya walaupun kecil. Kalau ada namanya dia hidup ya tetap ada. Coba diteliti. Mana sih ini? Ini udah pas belum? Yakin? Yang merah kemana? Yang merah kemana? Coba kalau misalnya nggak jalan, kamu tukar ininya. Bukan loh, ininya ditukar posisinya. Jadi salahnya di mana? Nah, itu nanti bikin di dalam ini kalian ya, catatannya. Nah, waktu percobaan tuh kayak gitu kejadiannya, Bu bilang. Lancar? Bisa? Asik? Asik. Asik kan? Asik. Ini kayaknya kelompok yang nggak asik ini dari tadi, kok kebingungan. Apa Nopi? Udah bisa Nopi? Ngukurnya udah bisa? Jangan asal nulis. Karena Ibu tahu standarnya. Ya, diukur betul-betul. Dia apa? Periksa betul-betul. Apanya ditengok ya jarumnya loh. Apanya? Inilah kau mengukur kuat arus, inilah angka kuat arusnya. Tuh. Coba, ini kemana? Ini udah kau hubungkan gini. Coba dipegang aja, nggak nyetrum nggak? Nah, pegang, kamu pegang juga ini. Nah. Tadi apa masalah kalian? Udah sesuai masalahnya. Memang nggak mau hidup atau ininya belum dihidupin? Tapi udahnya itu bisa. Oh. Itu masalahnya. Setelannya. Nggak bisa kan? Ini tengok jarumnya yang di tengah nih. Nih, skala yang di tengah ini yang kamu baca. Bisa kan Nopi yang baca di sini karena dia yang lurus. Karena bacanya harus lurus badannya. Nih, coba baca berapa? Iya, berapa nih? 40. Ini yang hitam ini 50. Udah berarti kali 2 bagi 1000. Kan gitu semalam. Ya, waktunya nanti nggak cukup. Ayo, cepat.
Ada yang sudah selesai? Iyalah, waktu off. Ini kan ada on atau off. Berarti yang ini waktu off. Jangan lupa ya, waktu off-nya juga diteliti, diukur kuat arusnya ya. Paham? Oke juga di Iya, yang waktu off-nya juga. sama gani. Udah jangan berantem. Ini nggak ada nilai berantem soalnya. Ini apa? Nah, nggak pala ngukur-ngukur. Bisa Bu. Ya. Nih, datanya udah sampai mana? Bisa apa? Gak mau dia? Gak mau? Coba. Iya, kali 2 bagi 10. Bisa? Go. Harusnya jalan nggak? Jalan juga. Coba lagi. Sorry. Kalau dia pun sedikit aja geser, tetap hitung aja berapa dia dapatnya. Walaupun kecil. Kalau dia hidup kan berarti ada itu kan. Nah, walaupun dia kecil, kamu lihat baca karena mungkin itu agak goyang dia. Bisa kan? Waktunya sebentar lagi ya. Ini perhitungan apa? Oh, kali-kalinya. Oh, jangan dibahas. Udah siap? Coba, kalau udah siap. Kalau sudah siap, bagi kelompok yang sudah siap, dengar. Nanti itu kan ada pertanyaan-pertanyaan kan? Sudah? Nah, itu kamu diskusikan jawabannya. Ya, setelah kamu ambil data percobaan tadi, kamu jawab pertanyaan yang ada di balik LKPD-nya itu. Secara berdiskusi mengerjakannya, dikerja sama. Di situ kan ada bahan ajar itu dimanfaatkan bahan ajarnya. Juga sesuai dengan hasil pengamatan yang tadi. Ada yang mana? Konten berapa? Jadi berapa?
Ayo Rizky, kerjasama ya Rizky. Ayo ikut kerjasama Ningsi. Ibu inilah. Kamu duduk dekat aja kemarin. Dekat sama si Naya. Ya Naya dekat Naya Ningsi. Jadi bisa interaksinya lebih nih ya. Gimana? Nopi dan kawan-kawan? Keadaan saklar? Ya, kalau dia arusnya sudah nol, berarti tadi lampunya cemana waktu off. Off itu kan berarti dimatikan, diputus dia hubungan rangkaian. Lampunya hidup nggak? Ya bikin. Kalau nggak hidup, berarti Pak? Bikinlah. Baru besar kuat arusnya berapa tadi dapatnya diukur? Berapa tadi diukur? Yang off. Nol kan? Ya udah bikinlah nol. Nah nanti setelah itu jangan lupa ya kerjakan pertanyaan yang di baliknya ini ya, diskusi ya, harus diskusi, jangan sendiri-sendiri, harus diskusi. Ini udah siap datanya? Ini berarti on 2 kali. Tapi sama variasinya. Kan sama itunya. Untuk semua variasi. Jadi kamu ini kan tentukan on, berarti yang satu lagi variasinya di off kan. Nanti diukur berapa kuat arusnya. Banding apa ini ya. Nah itu pun begitu juga nanti yang ini. Ini kan dia berarti variasinya di baterai kan. On-nya tadi kayak mana cahayanya? Diukur kuat arusnya. Kemudian off-nya kayak mana tadi cahayanya? Apakah dia hidup? Kalau nggak hidup berarti padam. Berapa kuat arusnya? Ingat ini ya. Kalau off itu. Nah. Udah kerjain soal? Kerjain. Ya, cepat ya. Untuk pertanyaan 5 menit lagi. Ya, waktunya sudah mau selesai nih. Ya. Penanda. Udah, temannya ada yang bertanya. Temannya ada yang bertanya. Apa itu indikator, Bu? Indikator itu penanda. Ya, penanda.
sama berarti Ikutin aja ininya. Gimana? pemimpin. Hubungannya cemana? Ini kan maksudnya gini, kalau misalnya daya lampunya dibuat makin besar, itu cemana nanti ininya? Nah, apakah makin redup, ataukah makin terang? Nah, seperti itu. Apa? Penanda. Penanda, indikator itu penanda. Apa yang nandakan arus itu ngalir dalam rangkaian? Apa tadi tandanya? Tidak. Lampunya? Tidak. Ya. Nah, ini seperti itu. Diskusikan ya, diskusikan. Ya, diskusikan. Singkat-singkat aja jawabannya, nggak apa-apa. Ayo cepat ya. Ya, waktu kita udah mau habis ini. Nanti nggak sempat lagi. Tertutup loh. Iya. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, jadi waktunya sudah habis. Coba dengarkan. Itu nanti pelaporannya dikumpulkan besok. Saat kita masuk pembelajaran berikutnya ya. Besok. Nah, jadi nanti disiapkan, tapi tetap secara ini ya. Nah, tapi beberapa hasilnya ini nanti kita presentasikan sedikit. Yang sudah kamu dapatkan tadi dari hasil eksperimennya ya. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan, kita lakukan presentasi dari hasil pengamatan yang kamu lakukan atau dari hasil eksperimen yang kamu lakukan. Oke, kira-kira kelompok mana duluan yang mau? Saya kasih kesempatan nih karena waktunya terbatas, sudah ini nggak cukup lagi, maka saya beri kesempatan 3 kelompok untuk melakukan presentasi. Coba satu kelompok, siapa yang mau? Saya tunjuk aja. Kelompok 1, siap? Oke, silakan. Semuanya berdiri, yang lain perhatikan kawan yang sedang presentasi. Nanti kamu tanggapi presentasinya. Bagaimana rangkaian yang terjadi sehingga lampu bisa menyala? Letakkan baterai pada rumah baterai, sambungkan kabel pada piting lampu yang sudah ada pola lampunya. Sambungkan ujung kabel pada piting lampu dan saklar. Langsung aja ke hasil pengamatanmu. Langsung ke hasil pengamatan. Tabel yang sudah kamu ini. Bagaimana tadi hasil pengamatannya? Waktu dia lampunya berapa dayanya, kemudian ininya, baterainya. Coba satu lampu, pegang aja. Satu lampu. Coba yang lain dengarkan. Diperhatikan kawan yang presentasi. Satu lampu, satu baterai on, terangnya 0,180 AM. Satu lampu 1,5 off, padam 0 AM. Satu lampu 3 ampere on, terang 0,320 AM. Satu lampu 3 watt. Satu lampu 3 watt off, padam 0 AM.
2 lampu, 2 baterai on redup 0,160 am. 2 lampu, 1 baterai off redup 0, am. 2 lampu 3 gap on terang 0,200 am. 2 lampu 3 watt Ampere itu ya. 3 ampere. 3 ampere off, Enggak, 3 volt. 3 volt off padam 0, am. Ampere bacanya ya. Ampere Iya, Bu. bukan AM. Udah, lanjut. Jadi kesimpulannya gimana itu? Dari hasil pengamatan itu kalau dia dari apa? Lampunya itu dengan baterainya divariasikan tadi kayak mana dia? Kalau misalnya baterainya makin ditambah dia tegangannya, apa yang terjadi pada lampu? Apakah semakin terang ataukah malah semakin redup? Coba terang. Dari hasil pengamatan kalian, coba yang lain perhatikan, mana tahu ada yang sama, ada yang beda. Nanti kalau yang beda coba ya, biar dipresentasikan biar tahu apa perbedaannya. Ayo. Dari hasil 2 lampu 1 baterai terang, Bu. Maksudnya jadi semakin besar tegangan pada baterainya, maka Semakin besar terang lampu. semakin terang lampunya gitu. Nih, ada yang lain? Sama. Kelompok sana gimana? Sama. Jadi kalau semakin besar tegangannya, maka semakin terang lampunya gitu ya. Jadi kalau pada saat off gimana? Kuat arusnya? Padam, Bu. Iya, padam. Terus kuat arusnya gimana? Besarnya? 0, ampere. Iya. Ada yang off dapat arusnya ini? Ada nilainya? Ada. Semuanya? Semuanya 0. Oke ya, silakan duduk. Ya, jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Kira ada satu kelompok lagi lah untuk presentasi. Kelompok mana? Ica? Ayo. Coba Ica. Kelompok 2. Tabel pengamatan percobaan ke-1. Jenis lampu. 1 lampu 1 watt, jenis baterai 1,5 volt, keadaan saklar on, cahaya lampu terang, besar kuat arus 0,15 ampere. 1 watt 1,5 volt, keadaan saklar off, lampu padam, besar kuat arus 0. 1 watt 3 volt, keadaan saklar on, cahaya lampu terang, besar kuat arus, Yang lain besar perhatikan kuat kawannya, arus 0,11 ampere. 1 watt 3 volt, keadaan saklar off, cahaya lampu padam, besar kuat arus 0. 2 watt 1,5 volt, keadaan saklar on, cahaya lampu redup, besar kuat arus 0,10 ampere. 2 watt 1,5 volt, keadaan saklar off, cahaya lampu padam, besar kuat arus 0. 2 watt 3 volt, keadaan saklar on, cahaya lampu redup, besar kuat arus 0,11 ampere. 2 watt 3 volt, keadaan saklar off, cahaya lampu padam, besar kuat arus 0. Ya, Bu. Oke, jadi kesimpulannya gimana itu dari hasil pengamatannya? Kalau baterainya 2, cahaya lampunya terang. Berarti baterai berapa itu? Berapa volt kalau 2? 3 volt. 3 volt. Jadi semakin besar baterai tegangannya maka Makin terang. oke, yang lain gimana? Tadi kelompok 2 bilang katanya kalau semakin besar tegangan baterainya dibuat, maka cahayanya semakin terang, benar? Maksudnya benar sesuai juga dengan yang kalian cobakan? Oke, jadi sama ya. Oke, jadi untuk itu
perhatikan ini di depan. Jadi presentasinya saya anggap sudah selesai. Coba dilihat di depan ada video mengenai listrik dinamis ini. Nah, di video ini kita akan membahas dua hal, arus listrik dan penghantar listrik. Kita bahas arus listrik. Sebelumnya kita belajar pada listrik dinamis. Kalau hari kita punya muatan positif dan muatan negatif, bahwa benda yang melakukan sebuah negatif yang merupakan yang potensial listrik ini lanjutkan positifnya, potensial listriknya namun di sini beraya variatif itu ini potensial variatifnya potensial listriknya akan berbeda. Ketika keduanya dimasukkan penghantar, maka nanti akan menjadi aliran elektron. Oke, akan menjadi aliran dari yang tinggi dan makanya variatif kelompok elektron. Nah, arus listrik itu diartikan sebagai sebuah muatan yang mengalir dalam waktu. Kalau kita lihat, maka arus listrik itu dalam kata I-nya adalah I per T, di mana I adalah listrik satuannya ampere, I adalah muatan satuannya volt, dan T adalah waktu satuannya watt. Elektron itu mengalir dari yang merupakan listrik dari negatif yang potensial ke positif yang potensial tinggi. Tapi arus listrik di elektron itu alirannya arahnya berbeda melawan arah aliran elektron dari positif ke negatif. Oke, jadi ya elektron mengalir dari negatif ke positif, sementara dan arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Oke ya. Jadi itu sedikit penguatan ataupun saya sedikit memberikan penguatan materi untuk nanti kalian membuat itu laporannya nanti dilengkapi itu ya. Ya, ada pertanyaan kemudian buat kesimpulan seperti yang sudah dipresentasikan tadi bagi yang sudah presentasi. Ya, jadi bagi yang belum itu laporannya dilengkapi nanti besok kita kumpulkan, jangan lupa dikerjakan ya. Oke, jadi untuk saat ini untuk eksperimennya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan di sini. Saya akan mengemukakan ataupun mengapresiasi siapa saja siswa yang kinerjanya baik. Jadi ada beberapa tadi yang saya perhatikan, dia tekun, teliti, ya, dalam melakukan eksperimen. Jadi itu nanti ada yang kinerjanya baik, kemudian ada yang tadi mungkin karena percobaannya apa ya, lumayan sulit nggak? Lumayan sulit. Ada yang bilang lumayan, ada yang enggak. Berarti ini ada yang rasanya sulit, ada yang tidak ya. Nah, jadi intinya tadi sudah ada saya nilai, mulai dari sikap keterampilannya. Ada yang kinerjanya baik, ada yang mungkin masih kurang. Jadi nanti tolong diperbaiki ya. Kemudian pastinya kan yang kita kerjakan tadi ada kelebihan dan ada kekurangannya, ya kan? Nah, kira-kira apa kelebihannya? Ya, mungkin kamu bisa lebih memahami itu, terutama kan tadi baca alat ukur tadi, ya. Nah, itu kelebihannya mungkin ada juga bisa mengetahui yang mulanya tidak tahu baca alat ukur, jadi tahu. Kelemahannya apa? Ya mungkin kurang pahaman, jadi nggak teliti. Nah itu saja ya. Selanjutnya, kira-kira apa yang sudah bisa kamu pelajari dari kegiatan tadi itu mengenai listrik dinamis itu? Buat arus. Tahu ya, bahwasanya semuanya itu berhubungan dengan listrik ya, arusnya ya. Kemudian kira-kira apa yang sulit dari percobaan tadi? Ada yang sulit? Merangkainya ya, masih bingung. Tapi pelan-pelan bisa juga tadi ya. Mungkin kita ini kurang cukup waktu ya. Kalau saya bilang kita kurang cukup waktu untuk melakukan eksperimen itu lebih
mantap lah dibandingkan yang tadi kita lakukan. Mungkin kekurangan waktu ya. Nah, selanjutnya ya mungkin saja pada saat membaca amperemeter juga itu tadi ada yang kurang memahami. Nah, jadi untuk selanjutnya tadi kan sudah saya bilang bahwasanya kita akan adakan post test, tapi berhubung waktunya tidak mencukupi untuk melakukan itu, jadi sekalian aja besok kita lakukan post testnya, juga sekalian mengumpulkan ya laporan yang tadi ya, laporan di LKPD-nya itu tadi. Nah, saya rasa sudah selesai untuk hari ini. Kita mempelajari mengenai listrik dinamis, terutama untuk arus listrik. Nah, kemudian jadi untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan mempelajari mengenai hantaran listrik ya, mungkin itu nanti lanjutan dari ini, dari hari ini mengenai hantaran listrik, dan pastinya itu akan ada melakukan eksperimen lagi seperti yang tadi, cuma dia dengan cara yang berbeda dan mungkin ada beberapa alat bahannya beda ya. Jadi nanti untuk alat bahan nanti saya sampaikan saja di grup WA-nya apa saja ya. Yang jelas yang kamu pakai hari ini juga nanti akan dipakai kembali, ada beberapa tambahan alat dan bahan yang harus kamu siapkan ya. Oke, sekarang karena sudah selesai ya, jadi kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Ayo ketua kelas dibimbing doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.